Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga sehat ya. Di sini kalian bersama Bu Merina, PPL dari PGSD Unisula. Nah, sekarang kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pernafasan pada hewan. Anak-anak, tahukah kamu, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida seperti manusia loh. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Seperti cacing atau vermes, kemudian ada insekta atau serangga, kemudian ada ikan, amfibi, kemudian reptil, kemudian ada burung atau aves, dan yang terakhir mamalia seperti kuda. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Oksigen masuk melalui kulit cacing, kemudian oksigen diikat oleh pembuluh darah dan karbon dioksida dikeluarkan melalui kulit cacing. Nah, kalian tahu nggak? Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Alat pernafasan pada serangga seperti lebah, kupu-kupu, belalang, dan yang lainnya bernafas menggunakan trakea. Udara masuk melalui trakea, kemudian udara mengalir melalui percabangan yang disebut trakeola. Nah, di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Dan karbon dioksida dibuang melalui lubang spirakel. Nah, yang selanjutnya ada alat pernafasan pada ikan. Di sini siapa yang suka makan ikan? Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk seperti lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Tahap pernafasan pada ikan terjadi menjadi dua tahap. Yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka sehingga air keluar dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya ada hewan amfibi. Nah, hewan amfibi itu apa sih, Bu? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di air maupun di darat. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Katak. Hewan amfibi bernafas menggunakan paru-paru. Selain bernafas dengan paru-paru, hewan amfibi juga bernafas melalui kulit seperti katak. Lalu prosesnya yang pertama adalah udara masuk melalui hidung. Lalu udara mengalir ke rongga mulut. Di sana udara mengalir ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas di pembuluh darah. Yang terakhir. Nah, selanjutnya ada alat pernafasan pada reptil. Ayo, siapa yang tahu reptil itu apa saja? Ya, bagus. Ada ular, ada kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup saat menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Ya, selanjutnya ada sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-parunya. Paru-paru burung terletak dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Ternyata burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang loh. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, siapa yang tahu kantong udara burung itu berfungsi untuk apa? Ya, benar. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Tak hanya itu, kantong udara burung berfungsi untuk mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, yang terakhir ada alat pernapasan pada mamalia. Siapa yang tahu ciri-ciri mamalia? Ya,
Bagus. Nah, ciri-ciri mamalia yaitu hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, anak-anak, contoh dari mamalia darat adalah kambing, sapi, kerbau, kuda, dan yang lainnya. Sedangkan mamalia air, misalnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, pada mamalia air seperti lumba-lumba dan paus, hidungnya dilengkapi katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan membuka. Pada saat itulah mamalia air tersebut menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang alat-alat pernafasan pada hewan sesuai jenisnya. Jangan lupa belajar, patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah, dan terus semangat. Thank you for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.